sedih, menangis sendiri gitu. Jadi ibu dijauhi orang-orang yang ibu sayangi berarti ya? Ini ada seseorang memang yang membuat ya ibunya kalau bisa jadi ODGJ. Oke. Aku menginginkan kegilaan. Manusia itu hanya menginginkan perpisahan, tapi kami tak cukup dengan perpisahan saja. Kehidupan bersaudara, rumah tangga semua pun tidak tenang karena kau mendapatkan sumpah karma. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada keluarga dari Bogor, ya ini Ibu Sofia, diantar oleh ponakannya Mbak Dewi. Jadi Ibu Sofia ini tinggalnya di Tajur Halang, Bogor saat ini. Tapi sebenarnya beliau punya rumah juga di Australia dan tinggal di sana sudah 20 tahun ya Bu? 22 tahun. Oh, 22 tahun menikah dengan orang sana ya, suaminya bule. Nah, sudah setahun ini pulang ke Indonesia karena sedang mempersiapkan tinggal di sini nanti ya, sedang bangun rumah. Nah, tapi Ibu merasa ada sebenarnya dalam perjalanan hidupnya tuh banyak kejadian yang di luar nalar sebenarnya ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, awalnya gimana Bu? Awalnya memang tidak tahu dari sana atau gimana ya. Semenjak yang dulu-dulu udah banyak sekali yang iri dan dengki dengan saya, tapi saya tidak Hiraukan dan saya merasa bahwa saya punya Allah gitu aja. Maaf Bu, saya biar mengingatkan kembali bahwa ketika menikah dengan yang ini, yang suami yang ini, sejak menikah itu banyak mengalami masalah dalam kehidupannya. Iya, banyak. Sudah berapa tahun dengan yang terakhir? Yang terakhir ini, yang ini 19 tahun. 19 tahun. Ya, April ini 19 tahun ya. Terlalu dilihat dari situ selalu banyak aja masalah yang dialamin gitu ya, sampai saya tuh merasa apa salah saya dan di mana salah saya gitu. Di antaranya masalah yang dalam itu pekerjaan apa dalam keluarga? Kalau pekerjaan itu enggak, dengan keluarga, dengan teman yang banyak menjauh dari saya, dan anak saya sendiri pun menjauh dari saya, dan cucu-cucu pun menjauh dari saya gitu. Tapi saya sebagai orang tua, saya tidak mau anak-anak saya tuh dan cucu-cucu saya pisah dari antara mereka. Saya mau mereka bahagia. Jadi Bu, selamanya lah gitu ya, jangan seperti saya gitu. Jadi cukup Bu, saya aja. Nah, terus kejadian lain apa Bu yang dianggap di luar nalar? Saya pernah ditolong dengan salah satu orang di Bali pada saat itu saya sedang stres dari Jakarta. Saya pergi ke Bali, saya bekerja di sana. Ya itulah di situ saya mempunyai bapak angkat dan dia mengobati saya gitu. Oh, beliau praktisi spiritual. Iya, dia mengobati. Tapi saya nggak tahu, dia begitu saya mau menikah dia marah-marah dengan saya. Dan maksudnya menikah dengan yang terakhir ini beliau tidak menyetujui? Iya, tapi kan dia bukan orang tua saya. Yang menjalanikan kehidupan ini semua saya gitu. Gimana kesalahan saya? Berarti dengan suami Ibu yang sebelumnya beliau itu banyak mendapat bantuan? Iya, betul. Tapi kan saya juga di sana bekerja, bukannya istilahnya saya itu untuk duduk dan menerima uang selalu. Saya selalu bekerja gitu, cari makan, dan untuk itu juga kadang untuk membantu orang tua saya juga yang sudah pensiun, yang sudah tua. Dari situ saya mulai saya bicara sama suami saya ini, dia pun udah tahu, cuman dia nggak mau bicara sama saya. Dia tahu saya ini nggak normal gitu. Maksudnya dia tuh suami Ibu? Iya, yang sekarang ini. Memang saya sportnya saya itu di golf ya. Jadi kalau saya main golf itu tiba-tiba teman berdekat, tapi 3 hari 4 hari itu jauh dari saya nggak tahu salah apa dan kena apa gitu. Terus saya jadi sedih, menangis sendiri gitu. Dijauhi teman ya, tanpa alasan yang jelas. Teman, jauhin adik-adik saya juga. Udah 7 tahun ini saya nggak berkomunikasi dengan itu. Jadi Ibu dijauhi orang-orang yang Ibu sayangi berarti ya? Saya pantauannya ada seseorang memang yang membuat ibu ini kayak harapannya ibunya kalau bisa jadi ODGJ gitu. Jadi dari mulai mental yang dirusak
psikis. Jadi makhluk-makhluk yang dikirim itu adalah suluman sampah, suluman nenek-nenek, agar orang nggak suka lihat aura ibu, orang benci, dan akhirnya ibu dijauhin sama mereka. Oke. Itu yang terlihat sama saya gitu. Jadi padahal ibu nggak merasa, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah ada masalah juga dengan mereka. Tapi tak kenapa kok tiba-tiba seolah-olah ibu tuh kayak menjadi sebuah masalah, menjadi problem buat mereka. Padahal tidak seperti itu. Tapi bayangan batin mereka dalam melihat ibu tuh disetting oleh setannya, seorang penyihir itu, dukunnya, makhluk agar ibu terlihat seperti itu. Sampai saya cuman dia yang jangan jauhin mami ya. Dia satu-satunya ponakan yang peduli. Ya. Jangan jauhin saya bilang gitu. Tolong, saya butuh. Saya sendiri di rumah tidur. Iya. Saya di sana juga saya sendiri nggak mau berteman, saya jadi takut. Iya. Tapi ibu tadi cerita sempat ada ular di rumah. Iya, 3-4 hari yang lalu saya kaget segini tapi Di merah, wastafel. tapi saya pikir itu cacing. Ibu pikirnya cacing. Saya bilang, Bu, kalau segini tuh ular loh, Bu, ular Saya kecil. nggak ngerti, saya di rumah saya itu bersih, nggak ada Iya. Nggak ada sampah, nggak ada apa. Tapi akhirnya dia pergi sendiri apa ibu? Saya nggak matiin, saya cuma siram aja, terus saya masukin Masuk ke dalam ke lubang gitu. saluran air. Saluran air, saya nggak Oke. berani. Saya ini cuman saya sama dia jangan jauhin saya gitu, karena saya juga udah minum obat depressionnya. Oh ya Allah, udah sampai ke titik itu. Sudah Ditangani oleh seorang dokter, psikiater. ya. Saya karena saya di sini, jadi saya cari dokter baru lagi yang ada dokternya di Dhamma Wangsa itu, yang dokter health untuk Iya. orang Iya. sakit Dokter jiwa kejiwaan itu, ya. Jadi memang menurut pandangan batin saya seperti itu. Jadi orang melihat ibu itu seperti masalah buat orang itu. Masalah ketidaknyamanan orang pada saat dekat sama ibu. Oke. Jadi hawa-hawa itu yang terpancar dalam diri sehingga ibu pun bingung. Salah saya apa sih, kok saya kok kayak dijauhin. Itu saya pertanyaan saya. Saya kok misalnya merasa sendiri gitu. Jadi memang ya ada ilmu sihir yang memang mau membuat diri kita seperti itu agar kita tidak disenangi oleh siapapun yang melihat kita gitu. Jadi dia merusak mental orang itu dan aura orang itu. Aura itu gitu. Jadi karena kan seseorang dilihat kan dari auranya. Kalau cantik, tampan itu biasa. Relatif, Banyak orang cantik dan tampan. Tapi kalau tidak ada aura menarik yang memang orang senang melihatnya, kan terlihat biasa saja. Bahkan terlihat pun kadang-kadang kayak nggak enak dilihat, kayak nggak nyaman. Kan orang merasakan sesuatu walaupun mata zahir yang melihat, tapi mata batin akan merasakan. Jadi kalau masalah mereka mau uang baru datang, tapi udah itu menghilang. Saya kan bingung gitu loh. Apa sih salah saya, di mana kesalahan saya? Kalau memang punya salah, saya ada kata-kata saya yang menyakitkan, saya mohon maaf gitu. Iya, Sampai iya, ini iya. kaki saya aja 2. Oh ya, gimana Bu? Katanya kakinya juga sakit. Iya, sudah diperiksa dokter juga, itu juga katanya cuman kayak osteoartritis, tapi kok saya merasakan datang dan pergi, diperiksa lagi. Nah, malah ya, itu dilihat itu belum retak sama sekali gitu loh waktu pengapurannya itu. Terus kalau ini juga belakang saya juga kayak Tusuk. Oh. jadi saya nunduk sedikit tuh kayak mau nggak tahu deh gimana, saya nggak ngerti. Sedangkan Ibu kalau sholat nggak mau Ini sambil juga, enggak, kalau saya sholat tuh saya harus pegang bawah dulu, apa nggak tahu ya itu sah atau enggak. Saya harus taruh Pegangan. tangan saya dulu di bawah, baru saya Baru sujud. sujud. Kalau enggak saya jatuh terus. Saya bilang iya. sama dia, Setiap sholat mau jatuh mulu gitu, jadi harus pelan-pelan banget. Tapi saya bilang, Ibu kan sebenarnya sholat bisa sambil duduk, ibunya nggak mau, merasa kurang afdol gitu. Oke. Astagfirullah. Panglima sudah tarik makhluknya untuk kita interogasi, Bu. Ayo, Bu. Siapa kamu? Dekat saya. Tutupi mukanya. Tuh suka begitu. Nah, ternyata benar. Aku curiga Ibu suka begini juga. Karena saya bengong sendiri, saya bengong. Mana kesalahan saya? Oke. Ayo, Ibu boleh tanya. Assalamualaikum. Kaitanmu apa dengan Ibu Sofia? Ayo ngomong. Saya hanya pengen tahu apa salah saya, bisa bicara? Batin mengobrak-abrik. Oh, berarti kamu adalah makhluk yang ditugaskan mengobrak-abrik batin Ibu. Mengacak-acak batin Ibu. Ibu ada gimana perasaannya? Apa sering nggak keruan apa gimana? Iya, kadang-kadang saya begini, kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya kalau kesel sama dia juga, kadang-kadang saya juga kesel. Saya ambil telepon, saya WhatsApp dia, saya marah-marahin dia.
Jadi kadang-kadang suami saya nggak ada masalah juga, saya Kena marah. saya nggak mau ngomong sama dia gitu. Oh, Jadi berarti ibu kayak nggak keruan, nggak jelas ya? Iya, boleh saya tahu siapa? Jiwa yang akan menjadi tak tentu arah. Jiwa ibu tak tentu arah. Nah, kamu yang buat. Gimana caranya? Ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kayak mau muntah, kaget. Saya memang enek terus. Oh, itulah yang dirasakan ibu. Gitu. Ada 2-3 itu sering sekali begitu, kadang-kadang Tapi sampai keluar muntahnya nggak? enggak muntah, cuma karena saya minum, saya pikir saya asam gitu. lambung. Tapi kan sama dokter sudah diperiksa, udah dipoto dari sana dari sini, itu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Jadi saya Enak ya? minum obat Gaviscon atau enggak Melanta nggak mempan. Saya bawa dari Australia, saya ambil Gaviscon itu, minum 1 sembuh, nanti saya minum dehydration, tapi besok begitu lagi, terus udah gitu minta dikerokin terus saya itu Nggak jelas, entah masuk angin, entah asam lambung, nggak entah tahu, GERD makanya gitu. mamanya dia suka sering ngerokin saya. Kalau minta dikerokin saya suruh datang dari Depok ke rumah, tolong, saya udah nggak sanggup berdiri pun gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Apa? Teruslah kamu terbayang. Loh. Teruslah kau memperbanyak minum obat. Jangan ya Bu, itu ntar bisa merusak organ yang lain loh. Saya udah stop, memang udah Iya, stop, cuman obat yang depression aja saya minum. Oke. Karena itu harus, kalau nggak saya mau. Ya. Pernah. Jadi tujuanmu apa itu? Biar kepalanya ibu. Dan migran ya saya ya. Ibu ada migrain juga? Iya, dikasih sakit Aduh. kepala, dikasih migran ya saya ya. Sampai saya beli alat itu. Tolong dari mana? Boleh saya tahu? No katanya. Why not? Oh bahasa Inggris. Why not? Kenapa tidak? Saya pengen tahu siapa yang jahat sama saya. Kamu dari mana asalnya? Coba kita telisik dari arah situ dulu. Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia ini mana? Kota apa? Matikan. Dia nggak mau ada cahaya. Nggak bisa, harus ada cahaya biar wajahmu kelihatan. Nanti kan mau masuk YouTube. Kenapa nggak mau? Setannya nggak mau cahaya. Gimana Bu? Saya nggak bisa mati lampu tidur. Harus pengen terang. Ketakutan ya. Iya, Ini dia suka kegelapan. harus ada lampu saya kalau tidur. Ini- Kalau nggak saya Suka marah. kegelapan. Kalau dia suka kegelapan, kalau ibu takut gelap malahan. Ya karena memang ada dia. Jadi ketakutan pasti kan. Berarti kan makin gelap makin sosok dia makin terasa. Oh, Apa mungkin ada yang kasih tahu saya? Saya memang mulai dari situ saya nggak takut saya kalau gelap. Gelap. Kamu akan ada yang memantaumu, ibu merasa seakan-akan ada yang memantau. berada dalam kegelapan. Gitu Bu. Terus? Marah sama dia saya kalau gelap. Tulang belakang Tulang belakang. Ibu sering Dari sakit di sini pundak, terus ke bawah sini. ke pinggang. Iya. Tulang belakangnya diapain? Diduduki. Kalau kamu duduk di tulang belakangnya ibu jadi rasa sakit gitu. Iya, tulang belakang itu kan dari sini ke ekor, dari tulang leher ke ekor tuh namanya tulang belakang ya. Kakinya sakit, itu kerjaan kamu bukan? Gak bisa sholat dengan tenang gitu, selalu penuh perjuangan mau sholat Bu ya. agar kamu tak dapat melakukan ibadahmu dengan kekhusyuan. Biar ibu nggak kusyuk kalau ibadah, tapi kan ibu tetap berjuang ya kan? Kadang-kadang saya lupa berapa rakaat saya udah jalanin. Saya ulang lagi. Terus kadang-kadang lagi baca At-Tahiyatul kok mogok di tengah gitu. Kelupaan? Lupa. Astagfirullah. Diacak-acak ini sampai sholat-sholat pun diganggu ya. Biar apa sih keuntungan kamu atau majikanmu apa kalau ibu menderita? Menginginkan kegilapan. Astagfirullahaladzim. Berarti benar Bu targetnya biar ibu ODGJ. Ibu saat ini sudah dalam taraf pengobatan sudah. depresi ya? Depresi udah tinggi sekali waktu itu, dikasih obat satu itu kalau nggak salah itu yang itu cuma 15 mg. Sekarang saya sampai 37 mg. Dan naik dosisnya. Kenapa sih kok pengen ibu jadi ODGJ? Salahnya ibu apa? Wanita yang tak dapat mengontrolkan emosi.
harapan dia, ibu tidak bisa mengontrol emosi ibu. Saya kalau udah marah Nggak terkontrol. Kadang mami itu kalau udah sendiri di rumah sering kepikiran mau Bunuh diri. Beneran Bu? tapi saya nggak ngomong. Udah 3 kali saya, tapi sama anak saya dia bantu. Siapa yang memergoki saat ibu pengen? Anak saya yang perempuan. Apa yang ibu lakukan ketika ada Minum bisikan? obat. Obat apa? Racun? Bukan obat pil saya itu 1 botol saya. Oh langsung. ya Allah. Sampai saya dibawa ke rumah sakit. Biar overdosis, harapan Iya. ibu biar Udah lewat. capek saya. Tapi Allah masih menyelamatkan ibu. Tujuanmu apa sih kalau ibu melakukan apa yang kamu suruh? Kamu untungnya apa? Kamar mandi. Kamar mandi kenapa? Bolak-balik. PCR. Iya. Oh. Kayak saya tadi bilang, pas ke toilet tuh enggak gitu. Ya ampun, dia dibuat pengen bolak-balik Iya. kamar mandi. Iya, begitu. Itu udah lama terjadi. Sudah berapa lama kamu ngerjain ibu kayak gitu? Iya, lamanya berapa bulan, berapa tahun? Bertahun-tahun. Kamu dikirim sebelum ibu nikah apa sesudah? Selalu sendiri. Kan ibu sudah menikah. Maksudmu selalu sendiri bagaimana? Menginginkan kau sendiri. Oh, yang ngirim menginginkan ibu supaya sendiri. Yang ngirim laki atau perempuan? Boleh tahu namanya? Kok dia nunjuk aku? Berarti perempuan. Nah, namanya siapa? Coba tulis dong. Huruf I. Dia gini. Gitu Bu. Lah kayak gitu mual. Iya. Itu ibu rasakan. Dan Sekarang ibu juga ngerasa itu. Sabar ya Bu ya. Istighfar dulu. dulu saya pernah ada kayak batu gini di sini saya nih, tapi saya pencet hilang. Keras tapi dia Iya, punya keras, hilang. tapi kayak batu kayak bola golep. Golep. Lu dia ketut. Itu kamu ada di situ ketika ibu merasa ada bola di ulu hatinya. Jalan itu datang dan pergi. Benjolan itu datang dan pergi. Saya pikir itu biasa, makanya saya ke dokter sambil untuk ultrasound sama scan, tapi dokter bilang nggak ada apa-apa. Jangan ketawa. Dia rupanya yang ngerjain ibu. Puas kamu membuat orang menderita? Jawab dulu, yang ngirim kamu siapa? Namanya? I. Terus huruf apa lagi? Itu D, A. Gini tuh Bu, A ya? D kayak itu. A apa D? A ya? Ada I, ada A. Terus ciri-cirinya seperti apa orang itu? Yang panjang Rambut panjang. Sama denganmu. Ibu panjang rambutnya ya? Semana Bu? Oh panjang ya, sepinggang. Ya saya potongin terus. Berarti tadinya lebih dari ini? Iya. Rambutnya panjang sama seperti ibu. Terus lebih tua atau lebih muda? mudah. Lebih muda Bu. Ciri fisiknya selain rambut lebih kurus mana dengan ibu? Kulit yang sama dengan Kulitnya sama ibu. Ya, kan dia bilang di Indonesia ya, kulit orang Indonesia kan rata-rata seperti ibu ya. Apa itu? Ibu kenal dengan beliau? Saya tahu. Perempuan itu lebih muda, rambutnya sama panjang. Terus apalagi? Apakah pernah berselisih paham dengan ibu? suarai. Jawa ya. Iya, suaranya. Bisa Jawa kalau suaranya mah suaranya. Apa masalahnya kok sampai perempuan itu mengirimkan sihir ke ibu? Telinganya budek kurang ajar. Kamu ngatain siapa? Ya, ini. Apa Bu? Ini saya sakit. Aduh. Jangan-jangan dia Dulu saya pernah suka diving. Mm-mm. Tiba-tiba begitu saya naik ke atas, ini gendeng, nggak bisa mendengar. Iya, nggak bisa dengar, tapi udah dilihat dokter sampai THT? di Australia waktu itu dibetulin. Alhamdulillah sekarang masih bisa. Tapi Oke. cuman kalau saya naik pesawat tuh kayak sakit banget pasti, udah iya, kayak ketusuk gitu. cuman sebelah sini aja. Yang kanan aman ya? Yang ini Alhamdulillah. enggak, yang kiri. Oke. Berarti sekarang Banyak sekali saya tidak gitu normal ya, maksud kondisinya nggak bisa. Banyak sekali dia jahat sama saya ya.
kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibuat sakit semua ya, telinga. Saya kan memang Hati. ini udah lama sekali, udah hampir 19 tahun. Ayo ngomong, biar ibu nggak suujon, sebutkan masalahnya apa nih perempuan itu. Tadi ibu mau dibuat Dibuat ODGJ. Nah, ketika ibu ODGJ, harapanmu apa? Mendapatkan keuntungan apa dengan kondisi itu? Kelamin. Apa? Ngomong yang jelas dong. Ngomongnya Jawa Ngapak sih. Iya, Kayak Tegal. Jawa Ngapak, Bu. Jawa Ngapak itu apa? Iya ya. Tegal, Kebumen itu tuh Republik Iya, Ngapak, bahasanya seperti itu. Istrinya itu memang dari Tegal, mungkin ada dari situ juga, mungkin saya nggak tahu karena saya nggak begitu nges ya, cuman saya nggak pernah marah, cuman Ibu tahu dia Tegal deh. kan adik saya, jadi ini kan tanah saya, jadi di sini tuh di belakangnya itu, di depannya itu kita waktu beli tanah itu sama adik saya itu berbarengan gitu. Jadi kita ambil yang belakang, adik saya sama suaminya itu ambil yang depan gitu. Di mana itu? Di Bali, di Uluwatu. Harapanmu apa sih? Wong kelamin. Kelalen? Siapa yang kelalen? Kelalen tuh lupa. Iya, nggak apa-apa. Tempat ini panas. Ngaku dulu, nanti dikasih adem. Kupasangin AC goib. Suara itu? Kamu memang mendengarkan suara apa? Ini kan nggak ada yang berisik di sini. Apa? Cak. Bercak-bercak. Ada bercak-bercak. Ibu ada gatel? Oh banyak. Nah, Semuanya. ya Allah. Ini kaki saya kemarin baru sembuh di sini tuh. Ini baru sembuh, saya garuk habis. Ini semua saya garukin. Saya kalau garuk itu kalau belum berdarah itu belum berhenti. Astagfirullah. Bukan di sini aja Nggak. sampai belakang-belakang saya Iya, iya. garukan itu semuanya kena. Dia terungkap semua jadinya di sini ya. Selama ini kadang-kadang Dapat sedikit sama suami saya itu minta digarukin. Saya kalau tidur sama dia itu sampai baru saya bisa tidur. Sampai Kenapa minum kok badannya alergi. banyak bercak? Obat alergi itu saya minum. Kamu lu takkan mempan katanya, Bu. Iya memang habis minum itu sebentar hilang lagi begitu lagi. Kok sejahat itu ya kamu buat semua Tadi malam juga saya hidupnya minum. berantakan? Karena Menderita saking loh gatal gatal gitu tuh, Bu. sekali. Manusia itu hanya menginginkan perpisahan, tapi kami tak cukup dengan perpisahan saja. Ini yang saya ambil ini kesimpulan ya. Jadi ibu berpisah dengan yang pertama itu ternyata tidak murni. Ada yang membuat. Makhluk-makhluk inilah yang buat ibu pisah sama suami yang pertama. Yang sebelum ini ya. Nah ribut terus ya. Tapi makhluknya ini udah nih, berhasil nih, udah pisah kan ibu akhirnya divorce. Tapi dia nggak cukup. Dia nggak cukup puas dengan ibu pisah. Dia masih ganggu-ganggu terus ibu gitu loh, Bu. Kenapa kok kamu nggak puas? Kan udah selesai tugasmu. Ibu suka gitu, cekukan. Nah kan? Saya banyak yang di diri saya yang Nggak wajar. aneh-aneh, nggak wajar. Udah tobat aja kamu ya. Tobat kamu ya, jangan ganggu lagi ya. Kita nggak akan tidak akan menghancurkan Tobat aja kamu asal. ya, masuk Islam, tobat, jangan ganggu lagi ya. Mau? Kamu sudah banyak membuat Mau? kesusahan loh. Mau nggak diampuni gitu Mau nggak? dosamu sama Tobat. Allah? Mau nggak? Belasan tahun Bener. 19 tahun kan, Bu? hidup dengannya. Sebentar. Maaf, dengan suami yang sebelum ini Ibu berapa tahun pernikahannya? Oh, Cuma 6 6 tahun. Oke. Ya. Terus pisah dengan ini 19 tahun. Iya. Nah, iya berarti dia bilang belasan tahun. Tidur pun terkadang kau merasakan sesak di dada. Ibu sering sakit di dada saat tidur. Deg-deg gitu. Terus saya nggak mau tidur sama suami saya pisah. Ya Allah. Ini yang tahu. Tapi suami Ibu nggak marah? Enggak, dia yang ini nih sayang sekali sama saya. Dia Masya Allah. tahu saya ini kan normal. Alhamdulillah. Termasuk Ibu kesini pun beliau dukung. Iya, dia saya minta izin, saya ke sini, saya minta izin, Dia dia kasih dukung. izin, dia doakan saya. Dia tahu saya sekarang ke sini. Maaf, tapi beliau Muslim. Enggak, dia Oh, beda ya. Kita beda masing-masing, tapi Oke. dia support Ibu. support saya. Oke. Terus apa lagi? Sudah ketahuan nih kamu yang menyebabkan biang gerok semuanya. Sekarang maumu apa? Apa mau kamu terusin? Apa kamu mau insaf? Kok dia megangin ini selakangan, Bu? Maaf, Bu. Ibu ada keluhan nggak di sini?
Apa, Bu? Saya udah menopause. Saya menopause early 45, saya udah menopause. Apa maksudnya itu? Gatal. Ibu gatal, maaf kemaluannya. Dulu ya. Dulu sempat. Sekarang sudah sembuh. Sekarang alhamdulillah sudah Oke. sembuh saat. Bahkan bau itu. Oh, Kok ingat bau itu? ya. Maaf, Bu. Saya pernah beberapa tahun itu sampai saya ke dokter tuh bau busuk sekali. Sampai Astagfirullah. saya nggak ngomong sama orang tua saya juga. Saya semua tuh apa yang saya jalanin semua itu saya rahasiakan dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau ibu saya tahu. Kepikiran, takut. Saya nggak pernah saya kasih tahu, saya obatin sendiri. Saya semuanya saya usaha sendiri. Ya berarti sudah terungkap, Bu, bahwa ternyata pada saat itu bukan murni sakit, tapi ada unsur gaibnya. Keputihan ya. Jadi semua penderitaan Ibu ternyata ada campur tanganmu. Putihanmu Heeh. itu bahasa manusia. Kalau bahasa gaib apa? Kalian anggap keputihan, Padahal tapi bau itu seperti bau busuk. Busuknya daging yang telah lama membusuk. seperti daging yang sudah lama membusuk. Ya, tapi saya banyak minum, saya Obat. bikin obat-obatan dari Ramuan. sendiri. Iya, ya. iya. Sudah terlewati ya masalah itu ya. Iya, Alhamdulillah kamu berarti gagal ya. Pengenmu kan sakit terus, ternyata itu udah sembuh tuh. Ya, tobat aja kamu, tobat jangan ganggu lagi ya, jangan nyayang lagi ya. Panglima sekarang nggak mau perang-perang ya, maunya Tobat aja ya. damai. Tobat masuk Islam ya. Tapi kalau dia nggak mau damai ya terpaksa harus perang nih. Gimana nih? Kamu siapa Tuhanmu? No kata dia bahasa Inggris. Sok amat bahasa Inggris. Siapa Tuhanmu? Ayo jawab. Suara Dia terganggu sama suara. Aku juga heran ya. Di sini kan nggak ada yang berisik. Suara apa sih? Selawat. Oh iya kan mendekati lohor ya. Apa gemeter lu tuh? Dengar kali dia pengajian masjid tuh. Kamu siang-siang kamu meriang kamu. Kita nggak terlalu dengar karena kan masjidnya jauh ya. Tapi dia denger loh. Kamu nggak nyaman? Meriang kenapa kamu? Meriang kena AC apa meriang kena ini? Kalau lah. Matikan. Apanya yang dimatikan? Cahaya. Cahaya. Nggak bisa. Ini studio emang harus Gelap terang nanti, kok. nggak bisa lihat cahaya. Alah, astagfirullahaladzim. Kabur dia kejedot azan kali ini. Oke, kita akan lanjut medumisasi. Sudah lewat azan. Ibu geser sini, Bu. Assalamualaikum. Maju, Bu. Kenapa? Kamu tidak tenang sudah sejak dulu. Ya, betul. Sejak kecil hidupmu sudah tidak tenang. Kenapa begitu? Karena orang tua yang tak sanggup dengan lingkungannya sendiri. Keadaan sulit Maksudnya keadaan sulit itu secara secara keadaan. ekonomi. Hubungan tak baik Dengan siapa? satu sama lain. Kakak saya memang sering ribut. Dengan ibu. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua laki-laki dan perempuan pun tak baik. Kalau ibu bersaudara berapa orang? 9. 9. Iya. Ibu nomor? Saya nomor 4 perempuan. Yang ketiga laki. Maka semua terkena dari masa lalu. Kehidupan bersaudara tidak tenang. Rumah tangga semua pun tidak tenang. Maksudnya rumah tangga saudara-saudara ibu apakah juga tidak tenang? Yang ibu dengar bagaimana? Dari kakak saya yang pertama kawin cerai, yang kedua pun begitu, yang ketiga pun begitu. Semua Dan saya sama. ikut-ikutan Karena karmanya. kau mendapatkan satu sumpah karma pada saat dulu sejak kau kecil. Siapa dari keturunan N.
Laki apa perempuan? A. Ini leluhur ibu nih yang dimaksud. Ada N dan A. Dua nama ini Oh, beda orang. berpengaruh terhadap kehidupanmu. Siapa nama orang tua? Nama orang tua saya Bapak Turman bin Herman, Itu ada A dan N. Ibu, Ibu Jarina pakai sama, ada A dan N-nya juga. Maka saya katakan dua yang tertulis saya tadi berkaitan dengan kehidupan yang satu Keluarga. rangkaian. Kau satu rangkaian. Karena kehidupan dulu, pada saat dulu orang tuamu sudah bermasalah, maka ada sumpah dalam rumah tangga. Orang tuamu mengalir ke dalam kehidupan Oh, oke. maka tak tenang kehidupanmu. Kau tidak mau dibentuk, mau jadi dirimu sendiri. Kau mengikuti apa kata pikiranmu Iya, berdasarkan saya capek. apa yang kau inginkan. Kau tak mau mengikuti aturan. Iya, Bu. Saya capek lihat kakak. Semakin diatur, maka semakin Berontak. kau berontak. Maksudnya ibu diatur oleh kakaknya? Selalu Tak dihukum. mendapatkan ketenangan sejak kecil, merasa, tapi itulah satu sama lain tidak dapat ketenangan. Dari hubungan itu pun jadi tak baik. Tambahlah perjalanan hidupmu yang tidak pernah tuntas dalam tujuan. Dalam pendidikan kau tak selesai, dalam berumah tangga tak juga berujung. Tapi itulah terjadi. Kau membawa sebuah sumpahan dari keluarga. Sampai saat ini, maka kehidupanmu menjalani apa yang kau inginkan saja. Sumpah itu siapa yang? Masa lalu dari orang tua. Oke, dari orang tua berarti. Maka kehidupan, kenapa harus saya? Karena memang di antara kau sadari, di antara kakak beradik, perihal banyak yang berkendala dalam rumah tangganya. Itu perihal pertama. Lalu yang kedua adalah dari dirimu sendiri, yang dulu kau tanam sendiri. Lalu akhirnya diujilah orang yang tidak senang dengan, yang ingin menguasaimu. Beberapa arah darimu, masa lalumu, dari orang yang merebut apa yang kau miliki, dan dari orang yang tidak ingin kau dimiliki siapapun. Orang yang sangat dekat denganmu. Sangat dekat. Masih saudara atau orang lain? Dia itu bukan dari saudara, tapi kawan yang sudah kau anggap seperti keluargamu sendiri. Orang itu Laki-laki, laki-laki. Boleh tahu sudah baik. inisialnya? Namanya? D. Mengandung huruf D, Bu. M. D dan M. Orang Indonesia atau orang bule? orang manusia Indonesia. Orang Indonesia. Karena perihal ini lebih berat dirasakan ketika perjalanan berlabuhmu kepada seseorang. Memang saya Karena begini, merasa kenyamanan terhadapmu, ternyata kau ingin beralih kepada yang lain. Oke, dia yang tidak menyetujui ibu menikah. Ya, berarti dia dia benar. mengkhawatirkan jadi nggak nyaman lagi karena sebelumnya kan sudah nyaman. Kau pun sudah membawa sesuatu yang hitam dari kehidupanmu. Itu saya buang. Pagar goib. Enggak, Terus katanya ada yang ditanam, ibu merasa nggak pernah menanam sesuatu, ngisi badan mungkin? Iya, Apa itu. susuk atau apa? Susuk di Nah. belakang sini. Itu yang nanam dia? Jauh sekali pada saat kau berteman dengan orang-orang yang Tidak baik. tidak mengajakmu dalam Ya. kebaikan. Oke, maaf Bu ya, ini bukan mengungkit masa lalu, Enggak, tapi enggak, kita kan enggak. sedang mencari ya akar permasalahannya ya. Terus? Oh, mungkin pernah saya dulu dibawa sama salah satu temen, saya ditunjukkan, saya dipakaikan itu apa susuk di sini. Tapi, Oh, oke. tapi itu keluar lagi. Keluar masuk itu
bukan dari satu perkara bendanya, Tapi? tapi menutup dari keluar masuknya itu tergantung dari sesuatu perbaikan dalam diri. Tidak lagi dekat dengan hal-hal macam itu, tidak lagi percayakan kepada siapapun kecuali dengan Tuhanmu. Jadi bukan bendanya Bu, tapi keyakinan Ibu. Saya yakin saya suruh pasang itu tadi betul saya nggak mau. Ibu menolak. Teman saya bilang udah pakai Maksa. nanti biar wajahnya bagus. Yang tadi ku katakan bahwa kau bersama teman-teman. Oke. Oh itu yang beliau bilang, teman-teman yang tidak baik tidak membawa kebaikan. Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh, yang tadi belum ketahuan ya siapa namanya. Ini sudah ganti makhluk. Assalamualaikum. Mami Bu, manggil Ibu. Maaf, Ibu pernah keguguran? 4 kali. Astagfirullah. Mungkin ini salah satunya Ibu. Kamu namanya siapa? Mami jangan buang. Saya Mami Astagfirullah. nggak buang. Mami nggak buang. Minta maaf. Ibu sempat kasih nama? Mama saya yang bawa saya. Minta maaf. Ini cukup. Tidak boleh lagi minum ini, tidak baik. Oke. Minum apa? Mami jangan melukai diri Mami sendiri. Emang Ibu melukai? Sering kali saya putus asa udah lama. Melukainya bagaimana? Mami ada aku di dalam diri Mami. Mama diputus ngikutin saya. Mami please. Don't cry, Mami. This is don't decide, Mami. Terus saya lagi sholat, dia langsung saya keluar darah. Ini dibuang di laut. Astaga. Keluarin semua, keluarin. Keluar kamu. Allahu Akbar. Sep. Dikat lidahnya. Sep. Tarik ya. Mata langit hadir memberi cahaya, menuntun jalan kita. Nyangka nggak bakal didatengin? Makanya saya nggak cerita tadi. Saya bersyukur alhamdulillah bisa Terungkap. Iya. Nah, sekarang setelah lihat langsung bagaimana? Apakah sebuah skenario atau memang itu real? Itu real.